Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dari mana ini? Leni, Pak. Oh. Nah, ini tinggal di mana? Sumatera Utara di Medan, Pak. Medan ya. Saya dari Betul. Kota Bengkulu, dari Bengkulu. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas terkait dengan surat permohonan judicial review ya. Seperti yang tugas pada sesi 5 atau tugas 2. Nah, ini pengajuan tahan dari materi-materi sebelumnya terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian legal standing dalam pengajuan ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu pintu utama masuk agar Mahkamah Konstitusi bisa memeriksa dan mengadili apakah undang-undang itu memang bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Ya, kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi nggak bisa dia mengambil perkara sendiri, gitu kan? Nggak bisa Mahkamah Konstitusi atau MK itu eh, membahas undang-undang itu sendiri. Itu tentu harus ada orang yang keberatan untuk mengajukannya. Gitu. Siapa yang dapat mengajukannya? Berdasarkan pasal 51, ya kan, terkait dengan kewenangan terkait dengan undang-undang tentang MK sendiri, yaitu perorangan atau warga negara Indonesia. Itu bisa ya, termasuk kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, atau kesatuan masyarakat hukum adat, atau badan hukum publik atau privat. Siapa badan hukum publik itu? Badan hukum publik itu ya lembaga negara ya, misalnya oh, KPU, Komisi Pemilihan Umum, KPK, pemerintah sendiri bisa mengajukan judicial review. Gitu. Kemudian apa nih ada ini? Oke, kemudian badan hukum privat juga bisa. Siapa badan hukum privat itu? Badan hukum privat ya PT, yayasan, gitu kan. Eh, kemudian apa namanya kelompok-kelompok serikat perdata itu juga mempunyai kewenangan. Atau lembaga negara ini tadi. Nah, itu. Dia juga diberikan apa hak untuk mengajukannya. Ya, terkait dengan hak konstitusional. Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Kalau apa bedanya undang-undang dengan Perpu? Nanti lebih jauh saya jelaskan ternyata belum tahu. Ini Pak Fauzi Prayoga. Apa bedanya undang-undang dengan Perpu itu? Pak Fauzi, perbedaan undang-undang dengan Perpu itu apa ya? Bang ini Pak Fauzi Prayoga. Ya, Pak. Nah, perbedaan undang-undang dengan Perpu apa? Tahu nggak? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Ibu Leni bisa bantu perbedaan undang-undang Eh, dengan Perpu, Pak? ya, undang-undang itu sudah disahkan suatu negara oleh Presiden
dan juga udah ada aturan misalnya pasal berapa, pasal berapa. Kemudian kalau Perpu itu yang seperti peraturan daerah di suatu daerah, misalnya saya di Sumatera ada perpunya sendiri, di Kalimantan ada perpunya, atau di Bengkulu ada perpunya sendiri, Gitu. peraturan yang mengatur suatu daerah tersebut begitu Pak. Itu yang saya tahu Pak. Yang tahu ya. Ini ngapa ada garis merahnya ini ya? Ini nih. Oke. Yang lain sama, yang lain. Teman-teman yang lain. Nah, oke. Kalau begitu saya jelaskan lagi ya. Jadi Bapak Ibu, sumber hukum itu, ya kan? Yang tertinggi namanya Undang-Undang Dasar, ya kan? Konstitusi. Itu adalah sumber hukum tertinggi. Atau kalau di dalam hukum Islam, Al-Qur'an ini. Nah, gitu. Undang-undang itu sumber hukum tertinggi kedua lah untuk melaksanakan konstitusi. Kenapa? Karena konstitusi Undang-Undang Dasar itu sifatnya abstrak, belum rigid dia. Nah, undang-undang itu berisi tentang hak dan kewajiban. Di dalamnya ada haknya warga negara, ada kewajibannya warga negara, ada kewajibannya lembaga negara yang akan melaksanakan undang-undang itu. Nah, di bawahnya aturan pelaksana, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah kabupaten, peraturan daerah kota. Itu di bawahnya undang-undang. Objek yang bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi itu undang-undang. Batu ujinya, batu uji itu apa ya? Bahan untuk mengoreksinya undang-undang dasar gitu ya. Jadi kalau undang-undang itu bahan untuk mengoreksinya undang-undang dasar. Nah, Bu Leni, jadi gini, biar persepsinya benar ya. Undang-undang itu yang membuat siapa? Undang-undang itu yang membuat adalah, ya kan? DPR bersama dengan presiden. Jadi bukan DPR aja, DPR bersama dengan presiden. Nah, itu. Kalau DPR boleh mengusulkannya, nanti akan dibahas bersama dengan presiden. Nah, presiden mengutus menteri ya, biasanya menteri hukum, pegawai-pegawai Kementerian Hukum lah yang bahas. Isinya ya orang-orang sarjana hukum semua, orang Kementerian Hukum itu. Ini bahas undang-undang itu, kita-kita ini nantilah. Ya kan? Nah, jadi DPR boleh mengusulkan undang-undang, nanti disahkan bersama dengan presiden. Nah, disetujui bersama dengan presiden. Kalau undang-undang yang diusulkan oleh DPR itu tidak disetujui oleh presiden, maka tidak jadi undang-undang itu, Bapak Ibu. Sebaliknya, presiden juga boleh mengusulkan undang-undang. Tapi kalau oleh DPR tidak disetujui, nggak jadi undang-undang itu. Dua-duanya sama-sama boleh mengusulkan. Nah, namanya RUU, rancangan undang-undang. Jadi usul itu nggak bisa lisan aja usul, nggak. Udah ada rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang itu persis dia dengan undang-undangnya. Tinggal disahkan. Kalau begitu sah, namanya udah jadi undang-undang nomor sekian. Nah, sehingga pembahasannya lama, Bapak Ibu ya. Undang-undang itu pembahasan lama, yaitu antara eksekutif dan legislatif. Legislatif DPR itu pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Dia mewakili rakyat, mewakili kita nih. Kalau presiden itu, dia kepala pemerintah dan kepala negara. Seakan-akan, ya kan, dia satu tangan. Kalau presiden kan cuma satu tangan. Kalau DPR banyak tangan di sana, kolektif. Nah, bedanya dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu itu dibuat oleh presiden sendiri yang kekuatannya sama dengan undang-undang. Dalam keadaan apa Perpu boleh dibuat? Dalam keadaan genting yang memaksa. Nah, dalam keadaan genting, kalau belum ada belum ada undang-undangnya, maka presiden diberikan hak konstitusional oleh Undang-Undang Dasar untuk membuat Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Setara dia dengan undang-undang. Itu boleh nih ya. Jadi setara dia dengan undang-undang. Dalam waktu ada batasnya, tapi dalam waktu 3 bulan Perpu itu berlaku. Kalau dia disetujui nanti oleh DPR, maka dia jadi undang-undang. Kalau tidak, maka Perpu ini batal. Hanya berlaku di 90 hari pertama itu aja.
Gitu. Apa Perpu yang jadi undang-undang? Perpu Undang-Undang Cipta Kerja itu awalnya dari Perpu, ya kan? Dan banyak lagi. Jadi kekuatannya Perpu itu sama dengan undang-undang. Tapi lebih simpel, hanya dibuat oleh presiden sendiri. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, maka undang-undang dan Perpu itu sama-sama bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Oke. Selanjutnya, pengajuan permohonan. Ini saya lanjutkan. Pengajuan permohonan minimal terdiri atas permohonan, surat permohonannya dilampirkan fotokopi identitas pemohon. Kalau pakai kuasa hukum, pakai pengacara, fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasanya, dan atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Kalau yang mewakili itu eh, badan hukum privat atau badan hukum publik. Nah, kalau yang mewakili PT, misalnya yayasan, itu pakai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Gitu. Anggaran dasar anggaran rumah tangga ini kan bisa ditetapkan oleh notaris, disahkan oleh Kemenkumham, gitu. Nah, isinya lagi adalah identitas pemohon. Nah, nama pemohon dan atau kuasa hukumnya, pekerjaannya apa, kewarganegaraannya, ya, kantor dan alamat surat elektronik. Alamat surat elektronik itu ya email, gitu. Kemudian objek permohonan dan norma yang diuji. Baru dasar pengujian. Dasar pengujiannya, dia nih kira-kira bertentangan dengan pasal apa di dalam Undang-Undang Dasar. Gitu ya. Nah, selanjutnya, berikan penjelasan kewenangan MK. Apakah MK berwenang atau tidak untuk menguji permohonan saudara itu. Permohonan Bapak Ibu ini berwenang enggak dia? Maka dikasih penjelasan dulu MK. Bahwa MK itu berwenang loh menguji undang-undang yang saya akan ajukan ini. Nah, gitu ya. Apa alasannya? Kasih argumentasinya. Pasal-pasal terkait kewenangan MK dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oke, lanjut kedudukan pemohon atau legal standing. Jadi tidak setiap orang yang punya KTP, yang punya NPWP itu bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi dilihat dulu legal standingnya apa. Kedudukan pemohon itu terhadap undang-undang itu kepentingannya apa. Dalam tugas yang kemarin, kedudukan pemohon Bapak Ibu itu adalah sebagai calon DPR yang keberatan dengan pasal 76 dan 252. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang MD3, Undang-Undang MD3 itu undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dan dalam satu undang-undang ya, saya singkat MD3. Dalam Undang-Undang MD3, jabatan DPR, DPD, dan DPRD itu tidak terbatas periodenya, berbeda dengan jabatan lain. Kalau jabatan hasil pemilihan umum yang lain, presiden cuma 2 periode, DPR enggak. DPR selama dia dalam pemilu tuh masih bisa dipilih oleh rakyat, dia boleh calon terus, nggak ada batasannya. Ya, ada yang di DPR itu udah 4 periode, ada yang sudah 5 periode, ada yang dari tahun 1999 belum turun-turun anggota DPR itu, calon dia menang, pilih lagi. Nah, sedangkan gubernur misalnya hasil pemilihan kepala daerah yang dipilih rakyat juga cuma 2 periode dalam posisi yang sama, cuma boleh 2 kali. Nah, DPRD boleh berkali-kali, bupati hanya 2 periode, DPRD kabupaten kota hanya boleh berkali-kali. Maka dari itu Bapak Ibu kan posisinya adalah calon DPR yang punya kedudukan. Kenapa dirugikan atas undang-undang itu? Saya setiap calon berlawanan dengan anggota DPR yang sudah berkali-kali calon dan menang. Dia udah 4 periode berlawanan dengan saya yang baru, sehingga tidak memunculkan regenerasi yang baru. Kira-kira gitu. Oke, alasan pemohon, sehingga undang-undang itu atau Perpu itu, kalau ini kan undang-undang yang diajukan ya, tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang dasar apa, equality before the law, misalnya persamaan di hadapan hukum, ya, memberikan kesempatan yang sama terhadap warga negara untuk memimpin dan dipimpin, dan seterusnya. Petitum, petitum ini Bapak Ibu penting ya.
Kalau dalam perdata, sesuatu yang tidak dimintakan tidak akan diberikan. Nah, dalam perdata. Dalam permohonan MK juga gitu. Petitum ini menjadi penting untuk parameter apa sih yang dimintakan. Di luar ini hampir dipastikan tidak akan dikabulkan. Jadi kalau ada yang tertinggal permohonan itu lupa kita ngetiknya, ya nggak akan dikabulkan yang terlupakan itu. Nah, petitum itu, nah satu ya, untuk mengunci seluruhnya, itu kita bilang mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Gitu ya. Ini saya lupa nih. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Perkara nanti MK putus mengabulkan permohonan sebagian, boleh juga. Tapi kita minta seluruhnya. Dua, menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau perpu tidak memenuhi ketentuan pembentukannya. Seterusnya ya, bertentangan dengan undang-undang dasar dan seterusnya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Saya coba kasih contoh yang sederhana ya. Ini terkait apa tuh? Contoh contoh permohonan ini. Kelihatan nggak nih? Nah, gini Bapak Ibu ya. Jadi di dalam tugas itu Bapak Ibu disuruh membuat surat permohonan judicial review terhadap pasal 72 ayat 4 dan pasal 252 ayat 5 Undang-Undang MD3. Nah, jadi jangan menjelaskan lagi terkait dengan apa pengertian judicial review, pengujian undang-undang, apa itu kewenangan MK, itu nggak usah. Jadi Bapak Ibu buat surat seperti ini. Nah, ada yang buat surat seperti ini itu udah benar. Kemungkinan saya kasih nilai antara 80 sampai 100. Ada yang menjelaskan teori-teori lagi, bukan buat seperti ini. Nah, itu saya kasih nilai 20, di bawah 50. Jadi gini yang benar ya, kasih judul. Ya namanya surat biasanya kasih judul kan. Itu. Biasanya kalau kita minta bersurat ke tempat orang atau ke dinas-dinas itu kan judul. Jadi judulnya permohonan pengujian pasal 72 ayat 4 dan pasal 5252 ayat 5 Undang-Undang nomor sekian-sekian tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kelihatan nggak itu Bapak Ibu? Yang saya share tuh kelihatan? Kelihatan Pak, agak kecil, Pak. Agak kecil ya. Iya, Pak. Coba. Bisa nih. Hmm. Udah kelihatan belum? Nambah besar nggak sih ini? Nggak Iya, ya? Pak. Nambah? Iya, ada. Ya, enggak. Ya, udah bisa, Pak. Cuman ada garis merah ini ya, Pak. Iya ya. Ngapa nih ya? Oke lah ya. Ini kesalahan teknis. Oke. Jadi kasih judul kayak gini. Nah, permohonan pengujian ini ya. Kalau dari teman-teman dari lawyer, misalnya nanti jadi kuasa hukum apa namanya? Kuasa hukum dari kliennya ya kasih kop surat kantor hukumnya lawyer gitu. Kantor hukum apa gitu kan atau firma hukum apa. Kasih nomor 27. Ini misalnya ya. Tapi kalau perorangan kan nggak punya penomoran surat. Perihal kasih pengujian pasal 76 dan pasal 252 ayat 5 Undang-Undang MD3 ini tadi. Biar biar kenapa? Biar yang baca suratnya nih ngerti perihal apa sih surat ini? Oh, nguji pasal 76 dan pasal 252. Langsung paham dia di awal. Di awal orang tuh harus kita kasih paham dulu. Gitu kan? Baru kita kasih kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi CQ majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tempat. Nah, kalau mau bilang di Jakarta, ya boleh. Ada bilang di Jalan Merdeka nomor sekian, boleh juga. Selanjutnya, identitas pemohon. Nah, ini
Nama, udah ya. Dan Putranto. Tempat tanggal lahir, Bengkulu 10 Juni 1994. Kenapa ini penting? Ya, ini kan terkait dengan subjek hukum. Tanggal lahir itu penting di dalam hukum. Untuk apa? Untuk melihat apakah orang ini sudah cakap hukum atau belum. Kalau 94, oh udah nih. Kan kita bisa mengira-ngira nih ya. Oh, 94 udah bisa nih dia beracara di Mahkamah Konstitusi. Itu bukan anak yang di bawah umur lagi, udah cakap hukum dia. Pekerjaan dosen dan calon anggota DPR RI. Alamat Jalan Bakti Husada, Kota Bengkulu, Kewarganegaraan Indonesia. Dengan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku warga negara Indonesia. Kalau sebagai kuasa hukum, kita bilang dengan ini bertindak untuk dan atas nama klien kami selaku pemberi kuasa. Nah, yang bernama ini, kasih lagi identitasnya berdasarkan surat kuasa terlampir. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Itu kalau kita sebagai kuasa hukum. Kalau sebagai perorangan gini aja. Kewenangan MK bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 1, pasal 10 ayat 1 huruf A. Nah, jadi dengan demikian kita kasih. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo, untuk memeriksa permohonan kita ini dan mengadili serta memutusnya, berwenang dia. Kita bilang, nah, kita kasih dukungan, kita kasih analisa dulu, gitu ya. Karena kan hakim itu juga manusia. Nah, dia kan manusia ya kayak kayak kita ini. Kalau nggak dikasih tahu, mana tahu dia kan? Itu dikasih tahu dulu. Perkara dia punya pendapat yang lain itu menjadi haknya. Tetapi kewajiban pemohon itu ngasih tahu dulu ini. Kemudian kedudukan hukum, legal standingnya. Ini saya pernah dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, ya, mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar. Namun dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan periodisasi bagi anggota DPR, sebagaimana diatur dalam pasal 76, pemohon dirugikan karena satu, kesempatan politik untuk menjadi anggota DPR menjadi tidak seimbang karena anggota lama memiliki keuntungan politik dan elektoral yang lebih besar. Ya orang ini kalau udah nyalon DPR 4 kali, udah jadi anggota DPR selama 20 tahun, tentu secara kans politiknya dia lebih kuat, gitu kan. Kedua, jadi kita yang baru ini sering kalah. Nah, alasan kedua, tidak adanya pembatasan tersebut menimbulkan potensi monopoli jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan politik yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur dalam pasal 51. Norma yang dimohonkan apa? Pasal 76 dan pasal 252. Pasal 76, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama. Kita uji. Mau kita batalkan pasal 76 ayat 4 nih. Pasal 252 ayat 5, calon anggota DPR, DPRD, dan DPRD dapat mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang sama sepanjang memenuhi persyaratan. Mau kita batalkan ini. Gitu. Ini yang mau kita batalkan. Dua pasal ini. Agar apa? Agar orang yang sudah menjadi anggota DPR 2 periode nggak bisa calon lagi. Kecuali dia calon di lembaga yang berbeda. Misalnya DPRD calon DPR RI boleh. Kan nggak boleh jabatan yang sama 2 periode yang kita mintakan nanti. Norma undang-undang dasarnya apa yang bertentangan? Ini ya, pasal 1 ayat 2 kedaulatan tentang kedaulatan rakyat, pasal 27, pasal 28D, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 2I ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan dan diskriminatif atas dasar apapun. Argumen hukum pemohon, ya, tidak adanya pembatasan masa jabatan menciptakan ketidaksetaraan politik dan seterusnya. Alasan kedua bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Alasan ketiga menimbulkan potensi oligarki politik. Alasan keempat diskriminatif dibanding jabatan politik lainnya.
Kenapa diskriminatif dibanding jabatan politik lainnya? Jabatan presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota semuanya dibatasi maksimal 2 periode. Namun, anggota DPR tidak. Perbedaan ini dapat memiliki dasar rasional. Nah, dan melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Maka dari itu, petitumnya adalah berdasarkan uraian yang di atas, pemohon-mohon kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan pasal 76 ayat 4, pasal 252 ayat 5, dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menyatakan bahwa masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama paling banyak 2 kali masa jabatan berturut-turut. Nah, atau tambah lagi ya, berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, gitu. Kalau berturut-turut aja diputus, berturut-turut aja, berturut-turut dalam arti tahun ini periode ini jadi DPRD, periode besoknya dia jadi DPRD itu berturut-turut. Kalau enggak disenjangi ya. 2009 dia jadi DPR, kemudian 2014 enggak, 2019 dia calon lagi. Itu namanya tidak berturut-turut. Nah, jadi kita buat baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, kalau sudah 2 periode tidak boleh menjadi calon lagi. Penutup, demikian permohonan ini diajukan oleh pemohon dan seterusnya. Ditulis ya lampirannya tadi fotokopi, NPWP-nya gitu dan seterusnya. Oke gitu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, gini ya cara menjawabnya kurang lebih ini. Secara umum hampir semuanya banyak yang benar, tapi ada juga yang masih salah gitu. Punya boleh ini udah benar? Belum belum gitu benar, Pak. Belum itu benar. Tapi udah dikumpul. Itu itu sudah baku ya, Pak. Artinya itu udah seperti itu gitu. Eh, apa penulisannya gitu, Pak. Minimal kayak gini. Maksudnya jangan salah pemahaman malah buat apa ya? Malah buat artikel lain. Ada teman-teman itu buat artikel lain dia, bukan surat permohonan. Itu. Itu boleh nih ya. Singkatnya gini lah. Minimal dia kayak gini isinya, tema-temanya. Lebih lengkap. Ini yang Bapak kirim ada dikirim ke e-kampus nggak, Pak? Nah, nggak tahu saya. Kayaknya belum ada ya. Boleh dikirim ke ini, Pak. Chat ini, Pak. Biar bisa dipelajari gitu. Oke. Nanti kalau bisa ya, ini PDF-nya saya kirim. Ya, makasih, Pak. Ya, kalau bisa nanti saya kirim PDF-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Dan teman-teman semua? Kalau tidak ada, apakah bisa saya akhiri? Bang ini, Fauzi Prayoga, apakah udah bisa saya akhiri ini? Siap, Pak. Sudah ya? Kalau tugas saya sudah menghampiri, Pak. Menghampiri benar, Pak. Cuma Ah ada ya. beberapa yang tidak lengkap. Nah, syukurlah kalau sudah. Karena Ya, kan di Pak. dalam mata kuliah praktik ini yang dinilai tugasnya, Bapak Ibu. Diskusinya itu nggak dinilai, ya kan? Iya, Pak. Siap, Ya. siap. Jadi yang dinilai ini tugasnya inilah, gitu. Saya hampir berbaik hati lah nilai itu eh, kalau udah agak lumayan masuk akal lah, misalnya formatnya udah kayak gini minimal 80 lah saya kasih itu. Tapi kalau teman-teman itu asal belum paham betul malah nulis makalah gitu ya. Ada yang nulis makalah. Nah, itu belum benar. Jadi belum mengerti gitu. Kan nggak perlu banyak-banyak nih 2 lembar, 3 lembar. Pak, udah ada kisi-kisi untuk ujian, Pak. Ujian? Oh, nggak ada. Iya, Saya Pak. saya nggak terlibat di dalam ujiannya. Kisi-kisinya, Pak. Kisi-kisinya apa ya? Nggak tahu juga nih.
Saya nggak terlibat dalam pembuatan soal ujian. Jadi kebetulan teman-teman ya, saya itu sedang melakukan judicial review terhadap 2 pasal ini di Mahkamah Konstitusi di MK. Kebetulan di tahun ini baru mau kami ajukan nih. Nah, nanti teman-teman lihat aja lah ya di media apakah pasal ini bisa menang atau tidak, gitu kan? Tapi menurut ini Mas Semoga Fauzi dari menang, mana? Pak. Ya, Saya dari Makassar, Pak. Semoga menang, Pak, supaya DPR tidak terlalu lama nah, menjabatnya, Pak. nah, setuju ya berarti ya. Kita Iya, batasi 2 setuju, periode Pak. ya. Iya. Semoga menang lah. Masa masa pimpinan kayak bupati, presiden sama gubernur 2 periode mereka bisa sampai Iya, beberapa periode, Pak. iya. Sama dong. Kayak Bang Trimedia Panjaitan itu kan dia sampai dari tahun 99 baru turun Iya, Pak. pemilu 2024 kemarin. Itu hampir 24 tahun, 24 tahun dia jadi anggota DPR. Nah, itu. Ya. Iya, Pak. Oke, kalau sudah paham, saya akhiri. Bapak Ibu teman-teman semua ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Saya akhiri. Mohon maaf kalau banyak-banyak salah. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih, Pak.